Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Pur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko di usaha kredit barang. Bagaimana penerapan risiko di usaha kredit barang ini, mulai dari menganalisa tujuan dan sampai solusinya. Nah, untuk yang pertama itu kita ibaratkan manajemen risiko ini adalah rambu-rambu di mana kita berjalan ya. Tentunya teman-teman misalkan mau berjalan ke Jakarta dari Malang misalkan. Nah, di situ kan ada rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau kita sudah tahu rambu-rambunya, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus jalan, kapan kita harus hati-hati, tentunya itu akan memudahkan seenggaknya ya, biarpun ada resiko di tengah jalan nantinya ya. Itu asumsinya seperti itu. Nah, di usaha realnya seperti apa? Nah, di usaha realnya kita juga sudah harus menentukan usaha itu akan seperti apa di kedepannya. Misalkan di depannya kita tujuannya usaha itu lancar, prospeknya bagus, untungnya banyak, minim kendala, dan usaha itu akan berjalan maju ke depannya. Nah, itu tujuannya kita untuk usaha. Nah, nanti kita di situ, kita misalkan di kredit barang, kita harus tahu juga risikonya. Risiko yang pertama misalkan kredit macet, yang kedua barang palsu, barang hilang, terus penipuan data dan sebagainya. Itu kita harus ini kita harus apa ya, analisa di awal ya teman-teman. Nah, di awal ini kita sudah harus tahu untuk mengatasi misalkan kredit macet seperti apa. Yang kedua untuk mengatasi barang palsu seperti apa. Untuk mengatasi penipuan seperti apa. Untuk mengatasi misalkan penarikan dalam penagihan seperti apa. Nah, untuk mengatasi misalkan nasabah kabur dan sebagainya itu seperti apa. Nah, kita sudah harus tahu, harus siapkan langkah-langkah di awal ya teman-teman. Tentunya ini perlunya manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini itu adalah rambu-rambu kita dalam perjalanan usaha. Nah, tentunya perlunya kita harus tahu adalah dari awal ya teman-teman. Jangan sampai di pertengahan jalan kita nggak tahu rambu-rambunya. Kita harus dari awal sudah menyiapkan dulu manajemen risiko seperti itu. Kalau dari awal kita sudah tahu manajemen resikonya, kita harus tahu cara mengatasinya. Insya Allah di tengah jalan pun, misalkan kita menghadapi kendala produk palsu, barang palsu, terus barang cacat dan sebagainya, kita sudah tahu harus mengembalikan, harus retur dan sebagainya, kita sudah tahu. Misalkan kredit macet, nah kita harus di awal sudah mengetahui resiko kredit macet ini dari awal, kita sudah bisa antisipasi melalui apa? Melalui screening data nasabah. Misalnya data nasabahnya yang kira-kira tidak meyakinkan, ya kita harus screening dari awal. Nah, itu setidaknya bisa mengurangi ya, di manajemen risiko ini mengurangi, bukan mencegah sama sekali ya. Namanya juga di dalam bisnis usaha, bidang usaha apapun itu tentunya ada namanya resiko. Nah, ya namanya resiko ini ya kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa minimalisir ya, seperti itu. Nah, itu kendala dalam usaha juga seperti itu. Misalkan dalam penipuan. Nah, penipuan juga namanya orang juga nggak tahu ya teman-teman. Dalam usaha itu ada aja yang menipu. Nah, tentunya kita harus tahu cover. Nah, kalau misalkan kita kena penipuan barang, misalnya barang kita beli ternyata barangnya palsu dan sebagainya, atau misalkan kita kreditkan barang ke orang, orangnya hilang seperti apa. Nah, kita harus mengcover itu ya. Kita harus tahu misalkan resikonya barang ini hilang seperti apa, yang kita misalkan ada kontak yang lain yang bisa kita hubungi dan sebagainya. Kita sudah harus siapkan jauh-jauh hari seperti itu. Untuk apa tujuannya? Ya untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan kita hadapi di kemudian hari. Nah, gunanya seperti itu. Kita harus tahu dulu. Yang tahu kan di bisnis kita sendiri yang menjalani, yang tahu resikonya, yang kita harus menganalisa ya, cari kira-kira resiko apa yang akan kita hadapi. Cari kendala-kendala apa yang nantinya kira-kira menghambat kita dalam usaha kredit barang ini ya teman-teman. Tentunya kalau kita sudah tahu rambu-rambunya, sudah tahu resiko-resiko yang akan kita hadapi ya, sebisa mungkin kalau misalnya kita menghadapi resiko tersebut, atau kalau kita ketemu misalkan dengan resiko tersebut, kita juga sudah bisa, ini langkah A yang kita hadapi resiko ini, langkah B yang kita harus gunakan untuk case seperti ini. Lain permasalahan juga lain juga solusinya. Dalam usaha juga beda-beda ya. Ini juga tidak hanya di usaha kredit barang, juga di usaha yang lainnya juga seperti itu. Kita harus tahu juga, menganalisa juga ya. Yang penting kita tahu dulu tujuan kita usaha itu untuk seperti apa, kedepannya seperti apa. Kedepannya kita sudah tahu tujuan usaha kita seperti apa. Nah, nanti kita juga bisa menganalisa. Nah, untuk misalkan ya kita asumsikan kita dari Malang ke Jakarta tadi, kita tujuannya memang ke Jakarta. Nah, tapi kan di jalan kita sudah tahu melewati Pemalang, melewati Jawa Tengah, melewati Kendal, Pekalongan dan sebagainya. Dan di situ nanti kita juga ada belokan, tikungan dan sebagainya. Nanti misalkan kita menghadapi lampu merah, kita harus seperti apa, lampu kuning seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu usaha kita seperti itu,
kendala-kendalanya, kita tahu rambu-rambunya, kita tahu permasalahan yang kiranya di dalam perjalanan nanti menghambat perjalanan kita, menghambat laju kita, ya kita harus tahu misalkan ini harus belok di sini, pas lampu merah kita harus berhenti atau kita mencari jalan alternatif lain, macet seperti apa. Nah, seperti itu. Kira-kira dalam usaha ini untuk memanajemen resiko seperti itu. Itulah gunanya kita harus tahu permasalahan kita dulu, tahu dulu, analisa dulu ya teman-teman. Pikirkan apa aja yang kira-kira menjadi penghambat kita akan di usaha, kelancaran di usaha seperti ini ya teman-teman. Atau misalkan satu contoh case dalam penagihan, susah dalam penagihan misalkan, kita juga harus tahu langkah-langkah apa. Yang pertama misalkan kita dengan telepon, ketua telepon tidak mempan, di WA tidak mempan, ya kita datangi. Nah, itu langkah kemudian. Nah, yang step selanjutnya kita datangi juga nggak mempan juga, ya terpaksa terakhir kita ambil barangnya dan sebagainya, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang sudah kita siapkan di awal ya teman-teman. Jangan kita di tengah jalan baru kesandung resikonya, nah kita baru memikirkan solusinya. Ya itu tentunya kalau kepepet ya nggak apa-apa, tapi kalau kita sebagai pengusaha ya tentunya di awal kita sudah harus tahu, kita harus tahu misalkan case seperti ini nanti di ending terakhirnya seperti apa. Kalau saya sudah mentok, ditarik juga nggak bisa, barangnya sudah dijual dan sebagainya, ya sementok saya laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itulah perlunya kita menganalisa, perlunya kita mengetahui, perlunya kita membuka wawasan tentang wawasan tentang manajemen resiko ini ya teman-teman. Kita juga harus bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Ini bukan menggurui ya teman-teman, ini hanya sekedar sharing aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang berbisnis usaha. Apapun itu usahanya, bukan hanya di kredit barang ya. Ini semua manajemen resiko ini juga ada resikonya ya di bisnis apapun, jual beli apapun, maklar apapun ya, maupun itu usaha fotokopi maupun itu usaha investasi dan sebagainya. Kalau investasi tentunya lebih besar lagi resikonya. Resiko investasi itu misalkan banknya yang kita investasikan uang ke mereka, banknya tiba-tiba kolaps dan seperti itu ya. Itu adalah pengalaman saya juga investasi seperti itu, ternyata lembaga investasinya kolaps. Nah, seperti apa ya manajemen risikonya kita? Nah, ini pengalaman pribadi saya, tidak jauh dari itu. Saya tidak tahu kalau misalkan nggak ada kepikiran misalkan kalau misalkan lembaga investasi itu bakal kolaps ya, saya nggak siap apa-apa. Ya udah seperti itu aja, nggak ada solusinya sampai sekarang juga ngambang begitu aja, nggak ada penyelesaiannya loh. Kalau kita misalkan tahu kan, kalau kita misalkan dulu ya, saya misalkan menerapkan manajemen resiko ini, mungkin saya tahu ini kondisi-kondisi bagaimana perusahaan itu mau kolaps dan sebagainya, itu sudah tahu misalkan kondisinya seperti itu. Mungkin kalau misalkan saya terapkan manajemen resiko ya mungkin seenggaknya ya uang saya modalnya pun balik gitu loh. Tapi ya saya aja karena orang belajar dari pengalaman seperti ini ya tahunya setelah kejadian ya baru saya tahu, oh ya ini perlunya manajemen resiko seperti itu. Kalau perlunya menganalisa kalau usaha itu misalkan ini kira-kiranya ini mau kredit macet nih, kita sudah harus antisipasi sebulan 2 bulan nggak lancar, ini harus jadi pertanyaan seperti ini perlu kita teruskan atau kita ambil aja barangnya, seperti itu. Nah, ini perlunya kita kewaspadaan itu. Manajemen resiko itu kan mitigasi bencana misalkan ya, seperti kita adanya kewaspadaan itu kita mengenali ciri-ciri ya. Kita hanya bisa mengenali ciri-ciri sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, itulah sedikit definisi manajemen risiko. Mungkin dari penjelasan saya ini mungkin ngalor ngidul, mungkin nggak ada pakamnya, dan itu menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman ada yang harusnya seperti ini loh mas, harusnya bukan seperti itu loh, ya silahkan di kolom komentar, silahkan chat aja di kolom komentar. Nanti ada lo kritik saran ya, kalau misalnya membangun buat saya ya akan saya terapkan. Belum misalkan untuk masukan buat teman-teman yang lainnya ya silahkan, seperti itu. Ini hanya sekedar sharing aja, tukar pengalaman dari pengalaman diri saya sendiri, perlunya mitigasi manajemen resiko ini seperti apa. Nah, gunanya buat teman-teman, kalau misalkan ini berguna bagi teman-teman ya silahkan dipakai, kalau nggak berguna ya nggak apa-apa, nih hanya sharing aja ya teman-teman. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.